Cek. dan konten-konten atau konsep dalam pembelajaran digital ataupun STEM ini atau dalam pembelajaran blended learning, apakah student center itu memang sudah diaplikasi dengan baik atau hanya sekedar kita mengetahui bahwa sains teknologi atau STEM ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berhubungan dengan interdisiplin, ya interdisciplinary. Inovatif, tetapi mungkin kita belum bisa menggunakan secara maksimal karena didukung oleh belum maksimalnya students need ataupun proses pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah masih terkait karena siswa masih diarahkan belum memahami tentang mengapa, tetapi masih masih berputar pada memori, menghafal, belum melakukan observasi. Jadi ini mungkin yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Jadi pendekatan-pendekatan dalam model pembelajaran ini Bapak Ibu yang lebih bisa memahami kondisi siswa, apakah pendekatan model pembelajaran ini memang sudah sesuai dengan students need berdasarkan analisis Bapak Ibu. Jadi ini membutuhkan high order thinking skill memang karena dalam mendesain skenario ataupun perangkat kita memang betul-betul kita harus sesuaikan dengan kondisi siswa. Ya, sedikit penjelasan sekilas tentang pendekatan tradisional. Ada yang mengatakan bahwa pendekatan tradisional ini bisa saja tidak bagus untuk kita implementasi, tetapi pada kasus-kasus tertentu pendekatan tradisional ini masih mungkin bisa kita gali. Saya lihat beberapa jawaban Bapak Ibu yang di daerah, ada yang mengatakan bahwa kondisinya sudah ada IT tetapi belum menggunakan secara maksimal. Ya, ada juga sudah menjabarkan secara rinci masalah-masalah yang ada pada sains, masalah yang ada pada teknologi, seninya bagaimana, ya tinggal kita konkretkan bagaimana contoh-contoh dalam metode ataupun strategi pembelajarannya. Jadi mengajar model komunikasi satu arah, oke. Jadi ini satu arah. Namun demikian, for some reason mungkin bisa juga terjadi di kondisi sekolah Bapak Ibu, pendekatan tradisional masih bisa dialami karena itu tadi beberapa kendala-kendala teknis dalam proses pembelajaran. Selanjutnya sedikit tentang pendekatan student center learning. Jadi dosen ataupun guru memfasilitasi pembelajaran dengan menciptakan interaksi kelas yang multi arah. Ya, jadi ini sudah sangat sesuai dengan pembelajaran abad 21 dan pembelajaran inovatif ini. Jadi guru atau fasilitator dalam hal ini hanya sebagai moderator, kalau bisa saya katakan moderator yang memimpin jalannya diskusi. Ya, namun beberapa sekolah mungkin belum bisa diimplementasi dengan baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan student center learning dengan penggunaan pendekatan STEM tadi dalam bidang pendidikan, ya tujuannya kan ingin mempersiapkan peserta didik agar dapat bersaing dan siap untuk bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Jadi mungkin dalam pembelajaran STEM ini berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, berkomunikasi, kemampuan 4C itu memang sudah harus ada. Karena berpikir dengan menggunakan kemampuan 4C ini tidak bisa terjadi dengan maksimal jika Bapak Ibu guru belum mengeksplor semua potensi-potensi, belum memahami, belum melakukan personalizing terhadap peserta didik kita. Jadi sangat penting. Jadi tidak hanya mengembangkan perangkat pembelajaran ataupun capaian pembelajaran ataupun indikator capaian pembelajaran, namun perlu memahami betul-betul bahwa peserta didik kita ini memang sudah sepaham dengan konsep 4C. Di sini mungkin bisa terjadi gap jika kita tidak menjelaskan secara detail materi pembelajaran tersebut. Jadi apapun itu model pembelajarannya mungkin bisa dipahami dengan baik jika Bapak Ibu bisa menerapkan transfer knowledge juga dengan baik. Saya kira Bapak Ibu sudah ahli di bidangnya untuk melihat kira-kira
strategi-strategi yang mana yang bisa dipahami siswa, karena ini tergantung dengan kondisi karakteristik peserta didik kita. Sedikit tentang pergeseran paradigma belajar abad 21, kalau tidak salah di modul 2 Bapak Ibu ya. Di modul 2 ya, pembelajar abad 21. Iya. Iya, di modul 2. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada pemahaman tentang paradigma pembelajaran abad 21 yang tidak lagi hanya berbasis pada memorizing, tetapi pada observasi, pada collaboration, pada creative thinking. Nah, untuk membuat siswa kritis, berpikir kreatif, itu peran Bapak Ibu sangat penting untuk bisa merangsang, berikan stimulus respon kepada siswa kita pada saat kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya mendengung-dengungkan pembelajaran abad 21 seperti ini, tetapi implementasinya belum bisa kita rasakan. Mungkin sebentar kita akan sharing bagaimana perkembangan pembelajaran 4C ini di daerah ataupun di sekolah Bapak Ibu, apakah memang sudah terimplementasi di 80-90% atau masih di bawah 50%. Karena kondisi geografis lingkungan sekolah kita mungkin bisa menjadi faktor yang sangat dominan dalam keberhasilan pembelajaran abad 21 ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ciri-ciri abad 21, saya hanya merangkum beberapa ahli terkait dengan ciri-ciri pembelajaran abad 21. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat, dan bagaimana dikaitkan ciri abad 21 ini dengan model pembelajarannya. Jadi pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa peserta didik kita lebih pintar dari kita ya. Jadi ada lagi yang bisa buat mereka untuk mencari tahu. Tinggal kita arahkan mencari tahu yang bagaimana yang diarahkan pada kegiatan mencari tahu ini. Ya, jadi pembelajaran diarahkan untuk merumuskan masalah ya. Oke, jadi menanya. Jadi level-level taksonomi Bloom itu mulai dari C1 sampai C6 itu mudah-mudahan bisa kita implementasi dalam proses pembelajaran, bahwa pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah. Di modulnya sudah sangat jelas di situ bagaimana membuat masalah, bagaimana menemukan solusi, bagaimana menjawab setiap masalah-masalah yang ada. Jadi pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir prosedural dan metakognitif, bukan melakukan kegiatan mekanistis ya. Jadi pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Nah, ini mungkin kita tekankan bahwa karakteristik kerjasama di lingkungan sekolah di daerah Bapak Ibu mungkin masih sangat berbeda, akan sangat berbeda antara sekolah satu dan sekolah yang lain. Jadi perlu kita melakukan sharing discussion. Jadi pembelajaran berbasis aktivitas melalui pengamatan dan pengolahan serta hasilnya berupa ciptaan yang dikomunikasikan. Jadi setelah kita melakukan, misalnya kita menjelaskan tentang describing people, kira-kira apa yang dilakukan, instruksi yang dilakukan Bapak Ibu ketika kita ingin melakukan describing people. Mungkin saya persilahkan, mohon izin jika ada yang ingin memberikan masukan, silahkan Bapak Ibu terkait dengan model pembelajaran yang kita sudah laksanakan ini. Silahkan Bapak Ibu, silakan menyebutkan nama dan asal sekolah Bapak Ibu. Halo, bisa kedengaran? Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? You are now unmuted. Ya, silahkan Bu. Ya, Bapak. You are now muted. You are now unmuted. Frianto, silahkan boleh memberikan. You are now muted. Ya, kedengaran Ibu. Ya? Bagaimana Pak? Tidak kedengaran ya? Kedengaran Ibu. Ya, oke. Silakan Bapak yang ingin memberikan respon dengan model pembelajaran yang biasa Bapak implementasi dalam proses pembelajaran terkait dengan pembelajaran inovatif ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya. Saya
dari daerah Tanah Toraja di SMP Negeri Satap Anam Bituang. Berterima kasih sekali atas kesempatan yang Ibu berikan, khususnya dalam pembelajaran inovatif ini. Saya lebih tertarik dalam hal STEAM, Ibu, karena Iya, betul. penggunaan STEAM yang dan penerapan yang saya lakukan di sekolah itu berangsur-angsur seutuhnya tidak berjalan, Ibu, karena Iya, kendala-kendala atau faktor-faktor tertentu. Meskipun secara teknologi kami guru sudah menggunakan seperti penggunaan LCD dalam penampilan proses pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran itu bisa memberikan sebuah ketertarikan kepada siswa. Tetapi menjadi satu hal yang menjadi kendala itu menuntun siswa dalam pembelajaran kolaboratif seperti dalam bentuk kelompok, Ibu. Meskipun iya, kami mengaturnya secara arrange, tapi masih ditemukan ada siswa yang masih kurang tertarik dengan hal seperti ini. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, khususnya di daerah kami yang masih kategori terpencil, meskipun kualitas penduduknya sudah berangsur membaik. Nah, iya. ini yang menjadi kendala dalam diri kami sebagai seorang pendidik, khususnya dalam mengimplementasikan STEAM ini. Sudah berjalan, tetapi tidak seutuhnya terimplementasi pada ranah perkembangan peserta didik. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Oke, terima kasih masukannya Bapak dari Tanah Kerja. Ini email STEM ini sudah sangat bagus, cuma ada Ya. ya siswa Iya, ini ya putus-putus ini ya. putus-putus ya, mungkin jaringan. Ya, oke, terima kasih Bapak. Jika masih ingin tanyakan, silakan. Boleh, Pak Armi. Jadi boleh silakan untuk pertanyaan apa yang sudah Bapak Ibu kerja di setiap KB itu boleh dikomentari di sini juga. You are now unmuted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Armin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau Pak Armin duluan? Ya, Ya, silakan. Oh Silakan iya, dulu, iya. Pak. Oke. Ya. Iya. Selamat pagi, Ibu. Ya, ini Oke. iya. iya Pak. Jadi untuk saya ingin sedikit bertanya mungkin ke bahasa Inggrisnya, Ibu. Kalau untuk STEM ini karena ada sains, ada teknologi, ada engineer, kemudian ada art, matematik ya. Art and mathematics. Ya. Nah, untuk bahasa Inggris ini, Bu, kan kalau STEM ini minimal 2 ya. Kalau yang setahu saya ya, itu minimal 2 yang diintegrated atau dimasukkan. Nah, kalau kita dalam bahasa Inggris yang paling cocok di antara 5 kalau dimasukkan dengan art itu yang mana, Ibu? Yang paling cocok? Apakah tetap teknologinya mungkin masuk? Apakah matematikanya kah, maths-nya kah, atau art-nya kah, atau sainsnya? Itu yang saya mau implementasinya ke bahasa Inggris. Hanya itu saja, Bu. Okay. Iya, Tabe. Iya, makasih. Ya, Tabe. Terima kasih Bapak. Ya, jadi mungkin STEM ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Cuma baru diperkenalkan lagi bahwa dalam STEM ini selalu abad ke-20. Namun pada saat Bapak Ibu membuat merancang tujuan pembelajaran, Ibu menggunakan ABCD. Itu audience, B itu behavior, C itu condition, D itu degree. Jadi sebenarnya STEM ini hampir sama seperti itu. Jadi ketika kita menerapkan STEM ini dalam pembelajaran bahasa Inggris, tergantung apakah Bapak Ibu mau menerapkan semuanya atau hanya 3 atau hanya 4. Jadi kita tinggal menyesuaikan tujuan pembelajaran kita dengan rumusan tujuan pembelajaran kita dan evaluasi daripada tujuan pembelajaran kita. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan materi atau bahan ajar yang akan kita ajarkan. Kalau misalnya salah satu contoh, misalnya ketika kita mengajarkan tentang jenis-jenis next. Nah,
Bapak Ibu tinggal memilih jenis teks yang mana yang bisa sesuai dengan STEM ini. Jadi kalau dia naratif, apakah tidak bisa terimplementasi dengan baik. Jadi makanya STEM di sini terintegrasi dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, serta dalam kehidupan profesional. Jadi saya rasa ini bisa kita dalam bidang. Jadi yang perlu diperjelas di sini bahwa konsep, prinsip, teknik, sains, teknologi, art, matematik ini kan integrasi untuk mengembangkan produk ataupun proses dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi kita tidak kaku untuk menggunakan STEM ini. Jadi jika sebenarnya semua sudah terlaksana. Cuma kalau kita mau pilih-pilih matematikanya yang mana engineeringnya, jadi tinggal kita sesuaikan untuk penggunaan STEM ini. Jadi intinya STEM ini bisa digunakan dalam bidang pendidikan karena tujuannya adalah untuk siap peserta agar dapat bersaing dan siap untuk bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuni. Kita dari bahasa Inggris, STEM ini sangat bermanfaat karena kita belajar juga tentang teknologi, sudah belajar juga dengan artnya. Teaching is an art, itu sudah masuk dalam mengajar. Teaching is an art. Jadi mengajar bukan suatu hal yang mudah jika kita hanya asal mengajar, tetapi kalau kita menggunakan STEM ini, saya sangat bermanfaat dalam proses berpikir kritis, kreatif, dan berkomunikasi itu dengan menggunakan, ini kan salah satu pendekatan pembelajaran dengan pendekatan STEM yang mendukung pencapaian keterampilan. Jadi ini satu pencapaian keterampilan di abad 21 ini. Meskipun kita laksanakannya di waktu lampau pembelajaran kita, cuma belum ditemukan bahwa ini judulnya seperti itu. Tapi baru sudah sering menggunakan, tetapi baru sekarang didengung-dengung bahwa pembelajaran 21. Ya, jadi seperti ini. Jadi mungkin memang perlu soal-soal HOTS juga ya. Itu kan salah satu hal yang dimiliki Bapak Ibu. Itu terkait juga dengan art, itu terkait dengan art. Ya seperti itu Bapak ya. Oke Ibu, makasih. Jadi ini dia terpadu. Ya terima kasih Bapak Ibu. Ya jadi seperti ini yang perlu kita diskusikan bersama. Selanjutnya saya akan mengatakan bahwa mengapa perlu model pembelajaran. Jadi dalam mengolah pembelajaran agar rutin, tadi kan belajar perlu diterapkan ke inti. Model pembelajaran penting di awal karena itu ada daripada inti pembelajaran kita. Jadi model pembelajaran merupakan acuan sistematis pembelajaran. Jadi model pembelajaran yaitu fokus, memiliki sintak, sistem sosial, dan sistem pendukung. Akan ada saya perlihatkan model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis penemuan, ataupun model pembelajaran berbasis pada slide berikutnya. Salah satu contoh yang sangat familiar buat kita adalah cooperative learning. Pembelajaran cooperative learning inilah pembelajaran yang dirancang agar siswa bekerja dalam tim. Nah, di sini akan terlihat yang mana siswa kita yang team player, yang mana individual player. Bagaimana Bapak Ibu dituntut untuk bisa memahami bahwa si A individual player, si B adalah team player. Nah, di sini yang perlu kita gali bagaimana personalizing our students itu kita bisa betul-betul pahami kondisi siswa kita. Jadi kelompok itu diharapkan terdiri dari siswa-siswa yang berprestasi rendah, tinggi, dan sedang. Jadi dalam grouping mungkin perlu kita perhatikan bahwa grouping sangat penting dilakukan dengan melihat integrasi siswa-siswa yang low ability, high ability, ataupun yang individual atau group oriented, itu akan bisa terlihat pada saat kita melakukan
diskusi kecil di setiap kelompok peserta didik kita. Jadi tujuan belajar yang dimaksud adalah prestasi akademik, toleransi, dan penerimaan terhadap keanekaragaman dan pengembangan keterampilan sosial. Ya, seperti itu. Ya, salah satu cara belajar berarti kira bahwa untuk menunjukkan materi belajar siswa dalam kelompok secara bekerja sama. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang heterogen, ras, suku, budaya, dan jenis kelamin, maka diupayakan agar tiap kelompok terdapat keheterogenan tersebut. Jadi, mengapa perlu supaya masing-masing bisa belajar? Di sini dituntut kita untuk bisa mengkondisikan bagaimana karakteristik siswa kita dalam proses pembelajaran di kelas untuk cooperative skill ini. Ya, tujuan pembelajaran kooperatif, silakan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya hanya tampilkan sedikit. Nah, yang saya maksud di sini sintaks model pembelajaran kooperatif di sini pada fase tertentu indikatornya apa harus jelas, bagaimana kegiatan-kegiatannya. Ini salah satu contoh saja yang saya bisa sampaikan bahwa menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Jadi kegiatannya sudah jelas di sini. Jadi ini yang sangat penting dan ini tidak hanya disusun secara rapi tetapi tidak diimplementasi pada saat proses pembelajaran. Ini harus secara rutin kita sampaikan supaya kita terbiasa menggunakan sintaks model pembelajaran ini. Ini pembelajaran kooperatif. Selanjutnya ini hanya contoh untuk kelas ini, tema diriku, subtema tubuhku. Jadi sintaksnya pada kegiatan yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, apa yang dilakukan Bapak Ibu, kegiatan pembelajarannya seperti ini. Nah, ini sangat penting. Ini fase-fase berikutnya. Selanjutnya, nah ini yang kedua, model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Nah, kalau kita di bahasa Inggris, model pembelajaran ini sangat banyak sekali yang bisa kita sampaikan ke siswa kita untuk discovery learning, sehingga siswa itu betul-betul bisa secara mandiri belajar untuk berbasis penemuan ini sangat penting. Jadi proses pembelajaran yang diharapkan siswa mengorganisasi dan membangun konsep berdasarkan penemuannya sendiri. Jadi hasil observasi itu, hasil amatan itu bisa dimaksimalkan. Ya, jadi misalnya ketika kita mengajar procedure text, how to make omelet. Nah, di situ setelah melakukan observasi, setelah siswa bisa membuat, itu kan sudah terimplementasi penemuannya sendiri. Ketika siswa kita bisa berkolaborasi, berkreasi, membuat pizza, membuat salad buahnya dengan keunikan siswa sendiri, ya itu sudah tercapai penemuan sendirinya. Jadi konsep discovery learning kita hanya sebagai pengarah ke siswa kita. Jadi tujuan pembelajaran berbasis penemuan di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang akan digali di sini adalah kemampuan keterampilan proses-proses kognitif siswa. Ya, jadi ini sangat penting karena ini sangat ampuh menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita meminta siswa untuk melakukan aktivitas dan dia melakukan sesuai prosedur, ketika dia diminta untuk mempresentasikan, itu suatu kebanggaan tersendiri buat siswa kita ketika kita memberikan penguatan, ujian, itu mungkin sangat memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Jadi discovery learning ini betul-betul membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Jadi kepercayaan ini yang perlu dibangun oleh kita sebagai pendidik untuk bisa membuat peserta didik itu memang betul-betul mempunyai self confidence yang sangat bagus ketika dia ingin presentasi. Jadi di situ secara tidak langsung sudah diajarkan STEM di situ, sudah ada nampak karakteristik daripada STEM ini.
Selanjutnya ini silakan Bapak Ibu baca saja bagaimana pembelajaran ini sangat efektif jika memang bisa berpusat pada siswa. Silahkan meminta siswa untuk memberikan gagasan-gagasan, jangan dibatasi, explore more tentang pendapat siswa. Nah, dengan kita meminta peserta didik memberikan eksplorasi tentang pendapatnya, itu akan muncul self actualization, self esteemnya bisa keluar. Jadi mereka akan bangga dengan diri sendiri. Ya, selanjutnya sintaks pembelajaran berbasis penemuan seperti ini, Bapak Ibu boleh membuat nanti untuk pembelajaran inovatif kita. Selanjutnya seperti ini. Nah, ini untuk hanya sebagai contoh saja untuk fase, dari setiap fase ke fase berikutnya. Seperti ini, saya rasa Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Selanjutnya kita masuk pada problem based learning. Jadi konsep pembelajaran problem based learning yang membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan bersangkut paut. Jadi misalnya ketika musim hujan, rumah siswa kita itu merembes. Nah, di sini secara tidak langsung kita sudah meminta siswa untuk melakukan penelitian kecil. Kira-kira jika rumah kalian itu merembes, kira-kira apa penyebabnya? Apa yang kamu lakukan untuk mengetahui penyebabnya? Mungkin si A mengatakan, saya harus ke atas, manjat ke atas atap untuk melihat apa yang terjadi. Mungkin talang airnya itu bocor atau bagaimana. Jadi di sini kita sudah meminta siswa untuk berpikir kritis, mengkritisi masalah kenapa setiap musim hujan rumah saya itu ada air yang merembes di dinding. Ini sudah berbasis masalah. Jadi ketika kita sudah mengetahui masalah, akan ada solusi kreatif dari siswa kita. Jadi mungkin variasi saja. Jadi kita tinggal mengarahkan si A, jika hujan bagaimana kondisi rumahnya, si B bagaimana. Jadi kita bisa meminta siswa untuk melihat. Jadi ini sudah melakukan kecil, bagaimana masalah rumahnya bisa teratasi. Jadi kalau setiap hujan rumah kita sering merembes airnya, apa yang akan kita lakukan? Kita minta pendapat siswa. Itu sudah terjadi proses kritis, kreatif, berkomunikasi dan kolaborasi di sini. Jadi sangat bagus karena ini berdasarkan dunia nyata. Maksudnya realia. Ya, nyata maksudnya yang terjadi di rumah siswa kita pada saat musim hujan. Dia sudah bisa melakukan observasi. Dan pada saat melakukan observasi, sudah berpikir ini, kemampuan 4C-nya sudah harus jalan. Ya, jadi dengan sendirinya siswa bisa belajar mandiri, ada masalah, ada solusi. Jadi kita tinggal mengarahkan saja. Ya, jadi di sini problem based learning dalam konsep kerja mandiri dan kerja kelompok bisa terlaksana dengan baik. Kolaboratifnya bisa dapat. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, boleh jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan problem based learning ini? Jika tidak ada, saya lanjut sedikit. Jadi di sini ada ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa mengingat-ingat kembali masalah-masalah yang ada, pembelajaran yang bagaimana yang bisa kita jadikan contoh. Jadi pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Nah, berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir didaktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Ya, jadi empiris ada data dan ada fakta yang jelas. Sedikit yang bisa Bapak Ibu lihat di sini sintaks model pembelajaran yang berbasis masalah seperti ini, hanya contoh saja.
Nah, jadi ini sudah jelas di sini capaiannya, ada indikator capaiannya, ada pokok-pokok materinya, dan urian-urian kegiatannya sudah ada di sini. Ya, jadi saya rasa tujuan daripada modul 3 ini, materi pembelajaran inovatif, memang kita dapat menerapkan konsep prinsip perkembangan ilmu untuk mengembangkan pembelajaran efektif pada abad 21. Kita mampu menerapkan STEM, kita mampu menerapkan tahap-tahap dan prinsip pembelajaran STEM. Bagaimana kita menerapkan berpikir kritis ini dalam proses pembelajaran. Tidak hanya prosesnya, tetapi bagaimana kita melaksanakan, menjalankan, dan bagaimana kita mengevaluasi proses pembelajaran ini. Oke, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ya, silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Sebelum kita masuk pada sesi berikutnya. Di room ini adalah sesi discussion, sharing session, terkait dengan KB yang Bapak Ibu sudah kembangkan. Saya sempat melihat tadi, saya berikan komentar di beberapa pekerjaan Bapak Ibu, boleh dilihat kembali. Jadi yang pasti saya belum melihat semua, ada yang silakan merampungkan terkait dengan modul 3 ini. Mungkin ini dari saya, kita akan buka sharing session, refleksi terkait dengan modul 3 ini. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan boleh Bapak Ibu. Studi-studi kasus, case yang terjadi selama Bapak Ibu di sekolah terkait dengan pembelajaran STEM, digital, blended learning, apakah sudah terimplementasi dengan baik atau malah lebih banyak kendala yang kita temukan di lapangan daripada implementasi yang sangat baik terkait penggunaan model pembelajaran inovatif ini. Silahkan Bapak Ibu. Saya Ibu Bu. Siti Marwa, oke. Ibu Siti Marwa ya, silahkan Bu. Iya Bu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Marwa dari SMPN Satap 8 Ala. Sedikit bercerita Bu, begini. Pembelajaran inovatif ini terus terang sangat menarik dan bagus sekali diterapkan kepada siswa. Namun kami memiliki kendala di sekolah kami ya, karena akses jaringan internet di sekolah kami itu sangat susah. Jadi untuk mengaplikasikan pembelajaran inovatif ini, terutama pembelajaran blended learning, STEM, itu kayaknya masih susah di sekolah kami Bu. Belum Padahal secara kami sebagai maksimal guru, ya? belum maksimal. Padahal kami sebagai guru itu ingin sekali menerapkan pembelajaran inovatif ini. Cuma karena jaringan akses internet yang susah dan sarana dan prasarana sekolah kami juga tidak memadai. Jadi itulah yang menjadi kendala bagi kami Bu. Terima kasih. Ya, jadi kalau ada kendala seperti ini, bagaimana kira-kira Bapak Ibu mengantisipasi? Apa kira-kira action yang perlu kita laksanakan? Karena ini pembelajaran tetap harus jalan dengan STEM misalnya. Nah, jadi kira-kira apa tindakan atau plan B kalau ada plan A, kira-kira menggunakan teknologi secara maksimal. Plan B-nya kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan jika teknologi tidak bisa berfungsi secara maksimal? Jadi kegiatan manual apa yang bisa tawarkan? Disilahkan Bapak Ibu, sebutkan nama sekolah, nama Bapak Ibu, silakan. Ibu Lisa, ada Ibu Lisa aktif, saya lihat ininya. Tapi ada sedikit formatnya. Ya, Pak Armin boleh, Pak Yusuf boleh. Ya, silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya sedikit berbeda dengan Ibu Siti Marwah. Justru di sekolah kami itu akses internetnya sudah lumayan bagus. Cuma yang menjadi masalah di sana, jadi sebenarnya saya perkenalkan bahwa kami dari sekolah SMK, Sekolah Pendidikan Kejuruan, letaknya di Wonomuli, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Sekolah kami itu sudah termasuk sekolah yang lumayan dalam kelengkapan perangkat internetnya. Ada lima lab sesuai dengan jurusan masing-masing. Cuma justru dengan kelengkapan internet yang bagus ini, malah fokus siswa kami yang tidak berjalan sesuai yang kami inginkan. Siswanya dikira. Iya, kami sudah beberapa kali mengarahkan siswa untuk menggunakan fasilitas tersebut supaya tepat guna, akan tetapi yang kami temukan adalah ketika mengakses internet bukan materi yang mereka akses, materi pelajaran mereka, malah game online yang mereka akses. Kemudian kalau kami tawarkan untuk belajar dengan sistem itu menggunakan game online sebagai materi, mereka lebih memilih game online masing-masing dan tidak ada fokus kepada pelajaran. Jadi agak miris juga karena kami sudah menyediakan fasilitasnya, tetapi pengempatannya yang kurang, gitu Ibu. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, bagus. Menjadi kendala bagaimana memanfaatkan itu karena yang belum maksimal. Ya, jadi mungkin perlu bukan dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk tutorial, ya mungkin tutorial karena kan peserta didik semua punya HP, jadi mungkin kita membuat tutorial karena sekarang kita belajar mandiri, jadi mungkin perlu dibuatkan panduan secara teknologi, secara tutorial itu siswa bisa mengakses. Nah, tentunya desain dalam tutorial itu harus menarik juga buat siswa kita. Kalau Bapak Ibu bisa kreatif membuat tutorial seperti dalam bentuk game, ya pasti itu sangat bagus sekali karena di kepala game oriented itu. Jadi mungkin jika kita bisa mendesain tuturnya yang sangat variatif, bervariasi dan ini bisa rasa. Jadi pemanfaatan yang belum terserap dengan baik. Nah, sudah tersedia cuma belum digunakan secara maksimal. Seperti itu Bapak ya. Ya. Bu. Ya, masih ada sampai silakan. Sedikit Bu, saya. Ya, Ibu Nur Saidatul ya, silakan Bu. Ya Bu, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bu, saya sedikit hampir sama dengan kondisi Ibu Siti Marwah tadi. Sekolah saya yang berada di daerah terpencil Bu, di kepulauan yang serba terbatas baik jaringan maupun listrik. Jadi kami sebagai guru ingin sekali menerapkan Bu yang namanya pembelajaran STEM, blended learning. Tapi kami terkendala di jaringan Bu, jaringan dan listrik. Jadi dan saya lihat Bu, di sekolah saya siswa itu lebih senangnya belajar outdoor dan langsung ke proyek learning, ya langsung ya senangi karena kondisi sekolah Bu, kalau sudah jam-jam 10-an itu sudah panas di dalam kelas karena di pulau. Ya, kondisi lingkungan. Jadi anak-anak senangnya Bu belajar outdoor di luar. Iya. Outdoor jadi seperti treasure hand ya. Jadi tinggal treasure hand suka. Iya Bu. Jadi untuk pembelajaran inovatif ini Bu belum kami bisa terapkan di sekolah karena itu kendalanya Bu, jaringan dan listrik. Ya maaf Bu, sebenarnya sudah terlaksana itu pembelajaran inovatif. Kalau dikatakan belum terlaksana sebenarnya tidak juga karena kan dengan pembelajaran outdoor kita mendesain pembelajaran skenario itu sebenarnya terlaksana cuma karena sehingga
belum maksimal, namun sudah terlaksana. Ketika kita bilang tidak terlaksana, sudah terlaksana Bu. Tinggal mendesainnya dalam sintaks, itu tinggal diatur untuk hari pertama apa. Jadi kalau memang suka ke project based learning, tidak ada masalah, tinggal arahkan materinya untuk project based learning. Jadi untuk melihat di kelas-kelas yang jam 10 ke atas ya mungkin carilah materi memang yang materi yang cocok untuk di luar. Meskipun silabus tidak sesuai, tetapi kan kita tinggal membuatkan nanti laporannya. Kenapa tidak mengikuti silabus? Saya menggunakan outdoor karena kondisi-kondisi itu. Disitulah kita berpikir hoax. Disitulah kita Bapak Ibu menggunakan high order thinking sepanjang semua terekam dalam skenario pembelajaran. Why not? Jadi saya tidak sepaham kalau belum maksimal sudah dijalankan, namun beberapa hal saja tinggal diurutkan tidak berjalan secara maksimal karena ini. Jadi semua terukur, indikatornya terukur. Jadi seperti itu Ibu. Ya, jadi bukan berarti tidak terlaksana ya. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa tidak terlaksana karena kondisi jaringan. Disinilah kita berpikir manualnya kira-kira bagaimana. Kalau tidak terlaksana. Jadi langkah yang saya lakukan seperti itu Bu. Saya lakukan outdoor. Betul ya. Iya, Dan karena anak-anak lebih senang kan belajar outdoor. Iya, lebih senang Bu. Apalagi kalau di daerah kepulauan itu Bu, dia maunya langsung praktik. Intinya rumusan pembelajaran dan tujuan pembelajaran tercapai. Wanat belajar outdoor. Ya, yang penting tercapai dan diharapkan siswa mampu menjelaskan, siswa memahami. Ini kan sudah tercapai ya, sudah tercapai tujuan pembelajaran kita. Ya, itu iya sangat relatif ya. Iya Bu. Tergantung dengan kondisi fisik kita. Terima kasih Ibu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ibu dari mana? Sekolah mana? Dari SMP Negeri 6 Sata Pelukan Tupabiring Bu, di Kabupaten Pangkep. Oh ya, berapa itu kalau dari Makassar by boat ya, berapa itu? Kalau dari Makassar sekitar 6 jam kayaknya Bu. Oh lama juga ya, 6 jam. Ya, jadi perlu ini realia, authentic material kalau kondisi geografis seperti itu. Realia saja, authentic material menyatu dengan alam. Tinggal kondisikan saja. Bagus, saya rasa siswa kita lebih bersemangat. Jadi yang kita katakan di sini bahwa bahasa Inggris itu tidak sulit. Nah itu motivasi itu. Jadi jangan menganggap kita bisa belajar bahasa Inggris, kita tidak bisa jadi presiden. Tinggal diberi motivasi saja. Saya kira ini sangat penting untuk kita lakukan. Terima kasih Ibu atas masukannya. Jika Bapak Ibu yang lain ingin sharing tentang pengalaman selama belajar, silahkan. Jadi tadi kita sudah bahas membahas tentang pembelajaran berbasis neuroscience. Jadi kecerdasan peserta didik dapat ditentukan oleh sedikitnya sambungan atau sinapsis ya antara sel neuron dalam otak kita. Bagaimana pembelajaran digital dapat berlangsung dengan baik. Blended learning bagaimana tatap muka dengan belajar online. Ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi tentang KB-KB yang Bapak Ibu sudah buat atau kita sharing lagi tentang model pembelajaran ini.
Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selesai semua Bapak Ibu mengerjakan KB 1 sampai 4? Karena kalau sudah selesai sudah bisa masuk di ini ya, di sebentar ini sudah masuk di Bapak Ibu ya. Apakah kalau unit 2 kemarin evaluasinya mandiri ya atau harus sesuai dengan jadwal? Bapak Ibu bagaimana yang kemarin? You are now unmuted. KB Ibu kalau yang kemarin itu sesuai dengan jadwal Ibu. Iya. Iya, Jadwal betul, kita Bu. di Sudah jadwal. evaluasi modul 3 itu di 13 di pukul 1 ya. 13 sampai 15. Setelah itu ada refleksi modul 3 di 15 sampai 17. Jadi begini Bapak Ibu mau melanjutkan, kita sebentar ketemu lagi setelah evaluasi di 3. Bagaimana Bapak Ibu? Karena ini belum masuk semua juga ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang belum diselesaikan tagihnya silahkan selesaikan karena sesuai jadwal evaluasi itu di 3 sampai 15. Selanjutnya refleksi 15 sampai 17 tentang hasil pekerjaan Bapak Ibu semuanya di upload, di submit di produk sesi. Saya akan melihat ya, jadi mengerjakannya saya juga akan melihat pekerjaan Bapak Ibu. Kalau peserta kan 36 di sistem peserta ini Ibu ya di sini 20, kita 20. Bagaimana Bapak Ibu kita belajar mandiri modul 3 selesaikan semua yang ingin diselesaikan lalu evaluasi modul 3 kita melakukan refleksi. Bagaimana atau ada yang disampaikan boleh kita closing di web meeting ini. Ibu maaf saya mau bertanya, adakah batas untuk pengumpulan tugasnya, batas waktunya mungkin bilang jam berapa? Kalau di jadwal di jam 5 Bapak Ibu. Ya, jam 5. Biasanya sebelum kita masuk pada modul berikutnya masih bisa kita mengerjakan tugas akhir. Yang penting sebelum masuk modul berikutnya sudah harus selesai modul sekarang. Jadi kalau sekarang modul 3 ya paling lama malam masih bisa selesai. Ya, saya tidak tahu apakah jadwal yang teman yang lain kalau kita sampai 17, 15 sampai 17 sudah harus selesai refleksi 3. Jadi bagus sekali kalau bisa kita selesaikan jam apa karena evaluasi karena pekerjaan Bapak Ibu juga akan terekam di bisa tepat. Alhamdulillah. Demikian. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Silahkan ingin memberikan masukan, boleh silahkan. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin Bapak kembali datang secara mandiri, refleksi di jam 3 sore hari. Bagaimana? You are now unmuted. Baik, Bu. Baik ya. 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 Secara sendiri. You are now muted. Materi evaluasi kan ketemu di Maaf Bu, sedikit. You are now unmuted. Bu, silakan. Kurang jelas tadi saya dengar itu jadwalnya Bu, maaf. Nggak jaringan juga ya. Oh, jadwalnya. Batas pengumpulan tadi Bu, tugas akhir itu sampai jam berapa?
Kalau saya sih sesuai jadwal Bu, sampai jam. Nanti kita konfirmasi sama tim IT jam 5. Oh, jam sampai jam 5. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai malam. Oh, iya, Bu. Jadi mengerjakannya lalu diupload di produksinya jika selesai. Karena selesai. Oke. Jika Ya, Bu. semua sudah jelas, Ya, Bu. cukup baik. Nah, kita akan evaluasi baik di 3.15 di web meeting. Saya hanya ingin melihat semua hasil pekerjaan Bapak Ibu. Saya lihat dulu satu semuanya. Mungkin saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke laptop, Bu. Iya, makasih. Ya, makasih. Ya, Bu, Dokter Eni. Sebentar saya bawa ke rumah. sebentar kita ini ya, kita semua kamera kita share webcam supaya bisa foto. Bapak Ibu ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Insyaallah. Ya, sebentar kita semua share webcam kita foto. Oke, ya, makasih. Sama-sama, Ibu.